Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita tidak membahas teori ya, tetapi kita mengerjakan latihan sederhana untuk mempermantap lagi materi-materi yang sudah kita pelajari. Biasanya kalau kita sudah latihan itu, ya materi-materi yang kita sudah pelajari sebelumnya itu akan melekat lebih kuat. Kita langsung saja. Nah, ini adalah sebuah soal sederhana yang hanya menghitung luas segi 4. Kalau Anda menggunakan PHP natif ini langsung jalan, ya. Tetapi pada latihan kali ini kita ingin mengubah kode ini agar mengikuti konsep MVC pada Laravel. Outputnya kira-kira seperti ini, ya, 2 segi 4 sama dengan 50. Kemudian URL-nya yang akan dijalankan adalah localhost latihan public hitung. Artinya apa? Ini merupakan folder project kita nantinya di Laravel. Maksudnya buat projectnya atas nama latihan. Berikut tahapannya. Ya, yang pertama adalah kita harus membuat project. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, tapi saya menggunakan cara melalui komposer saja. Karena ini sering juga digunakan oleh yang lain. Nah, saya tidak hafal, jadi kita langsung ke situsnya saja untuk di-copy. Ya. Ya, ini dia. Ya, nanti cari bagian instalasi. Composer, create project, Laravel example. Copy, kemudian jangan lupa buka Laragonnya. Pilih terminal. Tunggu sebentar. Kemudian paste tadi. Foldernya ini diganti ya. Dengan nama latihan. Nah, oke, ini sudah jalan. Nah, syarat mengerjakan perintah ini adalah harus terkoneksi ke internet. Ya, sambil kita menunggu, jadi saya pause ya sambil menunggu codingannya, menunggu downloadnya. Oke, proses penginstalannya sudah selesai. Penginstalan sudah selesai. Kalau mau dipastikan, tinggal buka saja root. Kita akan diarahkan ke folder project kita, kemudian cari folder latihan. Kalau sudah muncul, itu harusnya sudah bisa jalan. Jadi ini folder project kita, latihan. Kemudian lanjut slide, kita menuju tahapannya, ya. Kita menuju tahapannya. Saya bersihkan dulu biar bisa. Nah, setelah buat project, saya ingat tadi URL yang kita harapkan adalah hitung, ya. Kita coba petakan. Jangan lupa root aplikasi kita ada di localhost latihan public. Kalau Anda sih mungkin berbeda-beda ya, tapi kalau mau diseragamkan boleh saja. Kemudian dia pada hitung, ya, hitung. Berikutnya, hitung ini akan memanggil controller yang bernama latihan controller pada metode penjumlahan. Jangan lupa tarik teorinya. Ada sebuah kelas, ada sebuah metode. Controller ini sebuah kelas ya, namanya latihan controller, dan dia punya metode penjumlahan. Nah, ini penting supaya kita bisa menghubungkan ke roots-nya ya, ke roots-nya. Jadi sebelum kita melakukan ini ya harus ada controllernya dulu ya. Untuk membuat controller bisa Anda menggunakan perintah PHP artisan. Kita masuk ke foldernya. Terminal, jangan lupa masuk ke terminal kembali. Nah, pastikan dulu Anda sudah berada pada projectnya, folder projectnya. Kalau ini masih di www, kita harus masuk ke latihan. Untuk pastikan bisa ketik pwd. Nah, Anda sudah di www latihan. Berikutnya perintah untuk membuat controller php artisan make controller. Nah, ingat nama controllernya adalah latihan controller. Huruf besar latihan controller. Bentar. Nah, hingga tahap ini controller kita sudah selesai dibuat. Nah, kita mau mengarahkan roots ini ya, kita mengarahkan roots ini ke
latihan controller pada metode penjumlahan. Jadi yang perlu jadi bahan concern saja adalah ini. Kemudian ini. Jadi apa nama kelasnya, apa nama penjumlahannya, kemudian apa URL-nya. Maksudnya kalau diketik hitung nanti mau dijalankan di browser, maka dia akan memanggil controller yang bernama latihan controller pada metode penjumlahan. Kita ketik roots-nya dulu ya. Masuk ke editornya. Jauh sekali editornya. Ah, ini dia. Masuk ke editornya, saya tutup ini. Kemudian buka folder roots web. Nah, ini belum ada, saya tidak hafal, jadi saya pakai saja kode lama. Roots. Kemudian web.php, saya copy dulu ini. Saya copy satu, saya tutup. Masuk ke latihan web.php. Ya, kalau kita coding tidak usah dihafal. Tetapi kalau dihafal sih lebih bagus. Yang penting dipahami. Kalau masuk ke hitung nanti, di sini URL-nya. Hitung, kita akan memanggil latihan controller metode penjumlahan. Latihan controller metode penjumlahan. Kita ganti ini ya. Latihan controller pada metode penjumlahan. Penjumlahan. Oke. Latihan controller pada metode penjumlahan. Yep. Berikutnya kita buka controller yang sudah kita buat tadi. Foldernya ada di app ya, latihan app apa enggak ada ya. Coba saya panggil ulang dulu. Agon www latihan. Oke. Ini folder app-nya hilang ya. Mungkin mau di reload. Saya buka manual saja. Di mana dia? Di www, kemudian latihan, kemudian app, http, controller. Nih, saya edit pakai Notepad++. Nah, kita akan menambahkan metode yang bernama penjumlahan ya. Nah, sudah dapat tadi teorinya kan, bahwa kelas itu ada metode. Untuk buat metode public function penjumlahan. Buka, tutup ya. Jadi teori tadi sudah dipakai. Untuk memastikan, coba kita ketik echo controller dipanggil. Save. Kemudian kita tes localhost latihan public hitung ya. Nah, ini dia. Controller dipanggil. Coba kita buat dia, pastikan kita buat berubah metodenya. Kira-kira apa yang terjadi? Ini ada error ya. Ada error. Artinya ada kesalahan bahwa metode penjumlahan X itu tidak ada. Seperti itu. Untuk ngetes bisa Anda langsung coding di controllernya. Yang jelasnya sekarang itu sudah jalan. Controllernya sudah jalan maksudnya. Berikutnya adalah mengetik perintah itu tadi. Jadi caranya adalah tadi dolar panjang sama dengan 10, dolar lebar sama dengan 10, luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke. Lupa tadi kata-katanya. Apa kata-katanya ya? Luas segi 4 sama dengan oke. Luas segi 4. Echo
luas segi 4 sama dengan titik nama variabelnya luas. Oke. Panjang lebar semoga tidak error. Kita lanjut. Kita jalankan dulu. Kok 100 ya? Saya salah isi ya. Oh, harusnya 5 ya. Ini sudah jalan. Ya, luas segi 4 sama dengan 5. Sudah jalan. Kalau sekedar jalan ini sudah jalan. Cuma kembali tadi ya, seharusnya untuk urusan view itu ya ini untuk urusan view ini maksudnya, untuk urusan view itu harusnya diserahkan kepada view, bukan controller, bukan pada controller. Jadi kalau Anda menulis view di sini secara kaidah MVC itu salah. Dia harusnya disimpan pada view. Ya, disimpan pada view, bukan pada controller. Kita langsung saja kita tambah ya, ini kan ada tadi. Controller, kita tambah view ya. Ada view yang bernama latihan. Ya, kemudian view itu akan dipanggil nantinya. Kita buat view latihan dulu. Kali ini kita buat manual ya. Di folder resource view klik kanan, ini tidak ada juga ya. Manual lagi. Ada di folder resource views, buat folder namanya latihan. Latihan, tambahkan kata blade. Nanti kita bahas apa itu blade. Latihan.blade.php. Yes, saya edit. Ini folder latihan ya. Kita tes saja dulu. Ini kita buat echo ini view ya, ini view PHP. Oke, ini view. Oke, berikutnya untuk ngetes ya, untuk tesnya kita matikan dulu ininya, kita matikan perintah echo supaya tidak mengganggu. Kemudian kita panggil perintah untuk memanggil view. Untuk memanggil view kita bisa pakai ini, return view apa nama filenya. Ya, ini kan view latihan. Return view nama filenya apa. Oke, semoga jalan. Kita tes aja. Ini dia, ini view ya, ini view. Kita miripkan tulisannya dulu, kita miripkan tulisannya. Ini luas segi 4, saya echo saja. Ya, luas segi 4. Sementara ini dulu. Luas segi 4. Kita jalankan. Nah, ini sudah jalan. Pertanyaannya sekarang nilainya mana? Ya, nilainya mana? Maka itu pertanyaannya adalah bagaimana cara ini? Bagaimana cara mengirim nilai dari controller ke view ya? Dari nilai dari controller kita kirim ke view. Caranya masuk ke controller. Kita hapus saja ini karena sudah ada. Pasang koma di sini. Pasang koma. Kemudian buat array. Ya, misalnya array di sini hasil jumlah, kemudian disesuaikan dengan luas nama variabel ini. Jangan lupa tambah dengan $. Ya, itu view latihan hasil jumlah luas. Ya, $luas. Kita jalankan. Ini belum ada ya, caranya lagi belum lengkap. Tadi caranya adalah yang dikirim ke view adalah ini hasil jumlah ya, atau saya ganti saja ini luasnya ya, luasnya. Nah, terus di view kita menambahkan $luasnya. Jadi bukan ini ya, tetapi ini yang dikenal oleh view, luasnya. Kita tes.
ada yang error tidak dikenal variabel luasnya. Kalau seperti itu berarti ada kesalahan di sini ya. Saya ada kesalahan di sini. Array itu harusnya di ini. Apa nama array-nya? Apa isi array-nya? Diantaranya dengan tanda seperti ini. Kita save, kita panggil ulang. Ini dia, sudah jalan. Sampai tahap ini sudah jalan sebenarnya. Ya. Kalau kita kembangkan sedikit, ya kadang ada juga yang bingung. Kita mau mengembangkan keliling lingkaran. Keliling sama dengan rumusnya apa ya? 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya. Kalau 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Kalau salah ya nanti di komentari aja lah rumusnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara mengirim luas dan keliling, maksudnya 2 nilai ya. Jadi caranya sederhana saja. Ini seperti membuat array, menambah array. Array kedua pisahkan lagi, koma. Copy saja ini. Kemudian kita ganti nilai kedua adalah kelilingnya. Kemudian isinya adalah keliling. Oke. Jadi sudah ada 2 array, kalau bingung bisa juga dipisah seperti ini. Supaya enak kelihatannya ya. Luasnya, kelilingnya. Jadi ada banyak cara untuk mengirim, tapi saya perlihatkan satu cara saja dulu. Jadi luasnya, kelilingnya. Luasnya kita copy, paste ke, supaya tidak salah, coba saya copy saja kelilingnya. Nih kelilingnya. Ganti ini keliling segi 4. Kita jalankan, apa yang terjadi? Ini dia, sudah benar ya, cuma masih bersambung. Tinggal ditambahkan saja di sini supaya turun PR. Oke. Sampai di sini perintahnya sudah jalan. Jadi latihan pertama ini sudah kita kerjakan ya. Semoga soal yang sederhana ini bisa dipahami ya, sehingga memudahkan teman-teman untuk mengerjakan project-project Laravel. Baik, saya kira seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.